saya untuk menyampaikan berita untuk sepekan. Hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah teens bersama Kak Theo. Dan di hari Minggu jam 10 pagi jangan lupa ibadah kita di Centraland bersama Pastor Stephen Deep yang disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya bisa memasukkan di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan atau bisa scan QRIS di depan tempat duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media gereja kami yang berada di bawah ini. Dan jika ingin ada pertanyaan seputar gereja, bisa menghubungi WA hotline kami. Ayat pegangan untuk minggu ini saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. One vision, one heart for harvesting. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you. Lanjut. Tadi lagunya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Katakan saudaraku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudaraku, lagu ini itu menggambarkan kepada kita semua untuk suatu hari nanti akan ada upah yang kita miliki selama kita mengiring Tuhan di bumi ini dengan segala jerih payah, jerih lelah yang kita lalui. Renungan besok pagi saya mencoba membuat saudaraku, saya berikan judul apa ya, lupa saya. Tapi intinya mengiring Tuhan itu lelah saudaraku, melelahkan, sangat melelahkan. Mengiring Tuhan untuk engkau tetap hidup di dalam pathway ilahi, dalam kekudusan hidup, kebenaran Tuhan, itu lelah saudaraku. Tetapi kelelahan itu adalah, boleh saya katakan, jangkaran Tuhan untuk menarikmu kembali dan saya kembali untuk mendekat kepada Dia. Ketika kita lelah, kita ditarik oleh Tuhan kembali mendekat kepada Dia dan kita disegarkan kembali. Kita semakin powerful, kita lari lebih kuat. Kita perjalanan pasti kita akan mengalami yang namanya kelelahan lagi. Karena kita masih hidup di bumi ini. Betul ya saudaraku ya? Tapi di situ Tuhan tarik lagi dekat kepadaku lagi. Nah, ku beri kau kesegaran, ku beri kau kekuatan. Maka saya teringat dengan 2 Timotius 4 ayat 7-8 yang berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Itu upah kita. Mahkota kebenaran. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Tadi mahkota kebenaran, ini mahkota kehidupan. Upah kita lagi. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, mereka melakukannya untuk memperoleh
mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota, 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 itu upah kita. Maka pada sore malam hari ini, saudaraku, sekali lagi saya mau mengingatkan, kau dan saya sedang ada di gelanggang pertandingan yang bergengsi hari ini. Kau hidup berarti kau hidup untuk menyelesaikan pertandingan bergengsi kita sampai kita menutup mata di bumi ini. Amin gak nih? Ini pertandingan yang memang harus diikuti oleh semua orang, termasuk orang percaya, khususnya orang percaya, harus menyelesaikan sampai finishing well. Karena hidupmu dan hidupku tidak hanya untuk masuk surga saja. Tetapi pertandingan perlombaan itu adalah bagaimana setiap hari seorang manusia yang dikatakan orang percaya, pengikut Kristus itu berjuang membentuk karakter ilahi di dalam hidupnya. Tiap saat membentuk karakter ilahi. Garis bawahi kalimat itu, saudaraku. Kau dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi rupa Allah itu rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka kita bertanding, pertandingan hidup kita adalah mengembalikan rupa Allah itu, keserupaan dengan putra tunggalnya itu dalam 24 jam 7 hari. Itu yang harus kita kejar. Kita sudah kehilangan rupa Allah. Maka keselamatan di dalam Kristus Yesus yang mulia Tuhan kita, itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi proses untuk memulihkan manusia lama kita ini dimatikan dan menghidupkan manusia baru. Sehingga gambar dan rupa Allah itu diwujudkan di dalam karakter ilahi yang ada di dalam hidupmu dan hidupku terjadi. Amin, saudaraku. Sampai di sini mengikuti. Amin. Maka dari itu, kalau Anda masuk di dalam gelanggang pertandingan ini, kau tidak melawan siapapun, kau sedang melawan dirimu sendiri. Seluruh kedaginganmu ini harus mati. Dimatikan. Manusia lama harus mati, harus kering, sampai akar-akarnya harus mati. Harus lawan egomu tiap saat, lawan keinginan-keinginan duniamu tiap saat, lawan apapun yang tersembunyi di hatimu dan itu yang tidak menyenangkan hati Allah, semua harus dikeringkan. Itu proses untuk engkau mengenakan rupa Allah. Dan setiap hari Tuhan kasih kita kesempatan loh. Mau menang apa mau kalah, di tangan kita. Mau milih Tuhan apa pilih dunia, di tangan kita. Mau ke gereja apa mau tidur, pilihan kita. Mau baca firman atau mau nonton sinetron, pilihan kita. Setuju? Tuhan kasih waktu. Pertandingan di tanganmu sendiri. Mau membenci dan menendam atau aku memilih mengampuni dia. Menolak uang panas atau kau terima uang panas. Semua tergantung ke kita. Maukah kau melakukan kehendak Tuhan atau kau mau melakukan kehendakmu sendiri. Semua itu adalah latihan untuk kau bisa menerima mahkota kekal suatu hari nanti, saudaraku. Kadang kalau saya berpikir betapa sulitnya Tuhan mengiring Tuhan. Saya sampai ngomong sama papa saya, bapak saya, Elohim Yahweh di dalam kamar doa saya, Pak, saya kalau doa Pak, susah mengiring, susah, berat. Seakan saya memilih jalan sepi, saudaraku. Itu bukan jalan yang dipilih banyak orang Kristen. Itu bukan jalan yang banyak dipilih oleh para pendeta. Saya memilih jalan sunyi itu mengiring Yesus. Yesus yang benar-benar Yesus sesungguhnya. Dan Yesus yang benar-benar Yesus sesungguhnya itu menyakitkan, saudara. Setuju? Setuju? Yesus the truth itu pasti menyakitkan. Kebenaran yang sejati itu menyakitkan. Maka kedagingan ini harus mati.
ketika kau masih dikendalikan natur dosa, kedaginganmu belum mati. Ketika kau mematikan dagingmu berarti kau dikendalikan oleh roh Allah, yaitu roh Bapa itu sendiri, roh kudus itu. Karena kedagingan itu bukan hanya dosa besar, tetapi seluruh pola hidupmu kalau masih berpusat pada ego dirimu, kepentinganmu, keinginan-keinginan duniamu, berarti kau masih membesarkan kedaginganmu. Dan ingat baik-baik saudara, kedagingan ini, daging ini seperti monster yang kau pelihara. Tambah hari tambah gede. Akan ada waktu di mana satu titik kau tidak bisa lagi mematikan monster itu. Kalau kau hari ini tidak sungguh-sungguh berjuang mematikan itu. Galatia 5 ayat 19-21 berkata, tolong tampilin Galatia ini. Galatia 5 ayat 19-21 tampilin. Kalimat firman Tuhan berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, apalagi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya judek lihat orang Kristen. Maka dari Galatia 5, 19-21 bisa jadiin satu enggak? 1, 19-21 jadi satu, keluarin. Ini saya mau ringkas, saya bagi jadi 5 saudaraku dari ayat ini. Yang pertama, kedagingan dalam bidang hawa nafsu. Yang pertama, itu isinya apa? Percabulan. Segala bentuk hubungan seksual di luar kehendak Tuhan itu percabulan. Seks di luar nikah, perselingkuhan, pornografi, fantasi seks, itu kedagingan manusia. Dan itu pun tidak lepas dari yang namanya hamba Tuhan, pendeta, aktivis, semua bisa itu kena. Bahkan kalau kau tertarik dengan lawan jenismu dan kau punya nafsu, itu pun kau sudah berselingkuh, kau sudah melakukan percabulan. Tapi percabulan tidak selalu fisik, saudaraku, ingat. Ada lagi yang boleh saya katakan percabulan rohani. Itu lebih dalam, lebih deep. Dalam Yakobus 4 ayat 4 tertulis, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayat ini menggambarkan percabulan tidak selalu berupa fisik. Itu salah satu kedagingan percabulan itu. Tapi ada yang lebih dalam, yaitu percabulan rohani, ketika ada sesuatu yang menduduki tahta Allah dalam hidupmu. Itu percabulan rohani. Kau masih bisa pelayanan, kau masih bisa khotbah. Kau masih bisa berdoa, kau masih bisa baca firman, kau masih bisa nyanyi. Kau masih aktif semua kegiatan gereja. Tapi hatimu masih bisa dimanjakan dengan dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dosa. Baik itu secara terselip, contoh seorang pendeta seperti saya. Gila hormat, itu percabulan rohani. Nangkap gak saudaraku? Saya dalam berdirinya saya membutuhkan, saya mencari aplaus dari Anda, itu saya percabulan rohani. Padahal saya berdiri di sini, seharusnya saya hanya memberi hidup saya, fokus saya, kepentingan saya untuk memanjakan hati Bapa, betul gak? Orang percaya juga sama, kau hidup untuk memanjakan Dia. Maka percabulan rohani terjadi ketika Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya yang kita ingini, saudaraku. Maka murnikan terus hari hidupmu. Halo saudaraku. Hati-hati. Kita belajar menanggalkan segala sesuatu yang membuat hati kita terbelah, terbagi.
Sampai kita bisa berkata seperti Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 8 bahwa segala sesuatu kuanggap tidak berarti dibandingkan dengan pengenalanku akan Kristus. Ini orang nekat loh. Paulus tuh orang nekat. Makanya kalau malam Natal tahun lalu 2025 saya khotbahkan Paulus ketemu Yesus Natal kan? Betul nggak? Ketemu Natal itu lahirnya Yesus, dia ketemu Paulus. Natal lahir di hatinya. Paulus berubah dari hidup manusia lamanya berubah, dia langsung menjadi radikal mengiring Yesus. Tapi orang Kristen Natal berkali-kali tidak berubah. Ke gereja berkali-kali pelayanan puluhan tahun sampai ubanan, tapi tidak berubah hidupnya. Jadi pendeta teriak-teriak begini hari-hari hidup kalau tidak serius ya sama aja. Loh ini paham gak saudaraku? Saya sedang menipu Tuhan kalau begitu. Anda pun juga menipu Tuhan. Engkau lebih dari nafasku. Kalau lebih dari nafasku, aturan Tuhan itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Engkau lebih dari nafasku. Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, puja. Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku, puja. Nah kalau sudah begini seharusnya percabulan rohani sudah tidak ada. Dan orang kalau menyanyikan lagu ini tetapi masih mencintai yang lain selain Tuhan, bohong. Percabulan rohani bisa berhenti kalau kau dan saya, hatimu dan hatiku hanya mengingini Tuhan. Amin saudaraku. Dan tidak ada lagi yang kita pertahankan selain Dia. Percabulan yang kedua, kenajisan. Kalau hidupmu tidak kudus secara moral, kau masuk di dalam kenajisan. Ini yang menghalangi kau dapat mahkota. Pikiranmu cabul, perkataanmu kotor, guyon-guyonmu, humormu jorok. Melihat hal-hal yang najis kau katakan is okay, rusak kau masuk dalam kenajisan. Bertobat saudaraku. Amin gak nih? Bertobat. Kamu gak bisa ibadah terus, dosamu jalan terus. Gak bisa saudaraku. Yang ketiga, hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Banyakan orang jatuh di mana? Nafsu kenikmatan, pleasure. Pokoknya ingin nyaman, hidup ingin enak, tidak mau menderita, ikut Tuhan gak mau. Orang-orang begini kalau masih dalam terikat hawa nafsu, dengerin khotbah-khotbah begini gak mau. Gak mau. Loh kok pastor ngomong begitu? Dulu saya gak mau soalnya. Karena dulu saya gak mau Bapak Ibu. Moh kayak begini gak mau saya. Saya gak mau. Apalagi saya masih muda. Ya sekarang masih muda juga, dulu lebih muda. Saya gak mau saudaraku, kenapa? Mimpi saya masih banyak, bodohnya saya itu dulu. Dulu saya begitu. Pendeta kalau terlalu kenceng ngomong kesucian hidup itu dulu saya tinggal main HP saudaraku. Tanya istri saya. Bodoh amat lah pendeta ini. Ngoceh aja lu, udah main HP aja. Tanya istri saya. Saya. Dan mama saya paling ribut. Di belakang saya mesti sebagai polisi kalau saya main HP, saya dicubitin Bapak Ibu. Aduh, kenapa tuh mah?
Ibadah gak boleh main HP. Oh iya. Padahal saya malas dengerin khotbah pendetanya. Kenapa? Menyudutkan kedagingan saya. Ngerti gak? Daging saya tuh kayak disetrikain gitu loh. Aduh. Saya gak suka Bapak Ibu. Saya gak suka. Namanya orang baru kerasukan setan. Saya ngomong sama istri saya, pindah gereja yuk. Cari yang cepat. Cari yang gak usah ribet. Cari yang ajarannya gampang. Untungnya istri saya tidak mengiyakan, saudaraku. Jadi susah. Maka pada sore malam hari ini saya tahu, tidak semua orang mau mendengarkan kebenaran begini. Tapi kalau kau mau dengarkan, kau mau renungkan, kau mau lakukan, kau bagus. Paling tidak itu akan membuatmu jadi bensin untuk kamu menuju ke rumah Bapa lebih ada. Ingat, nafsu kenikmatan itu pertama. Yang kedua, nafsu keserakahan, greedy. Itu hawa nafsu. Cinta uang terus. Bapak Ibu bukan tidak boleh bekerja. Bekerja harus dengan tanggung jawab, dengan yang terbaik. Tetapi ingat, jangan kau kejar uang itu. Tapi gak bisa pastor, nanti gak makan. Coba kamu duduk tenang dulu deh, teduh dulu. Kamu makan itu sehari berapa kali dan butuhnya makan apa sih? Kamu hidup kok. Setuju gak? Yang mempersulit kamu, yang mempersulit kita, harus ke restoran, harus ini dan itu, sebetulnya enggak. Maka dari itu yang dimainkan oleh kuasa gelap, celah-celah itu yang membuat kau dan saya tidak lagi merindukan mahkota abadi. Kita lebih merindukan bagaimana kita pleasure, nikmat di bumi ini. Itu bahayanya. Belum lagi masuk pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya memotivasimu untuk jadi seorang pebisnis handal, sebagai pekerja hebat. No. Kau cintai Tuhan, kau cari Tuhan, kau getol peluk Tuhan. Tuhan direction, correction kamu, kerjamu pasti bagus, betul? Betul gak? Kau ketemu sumbernya, kau pasti benar. Gitu loh. Maka jangan cinta uang. Cinta sang pemilik semuanya. Maka uang tersedia bagimu. Cukup bagimu. Tidak lebih. Kalau lebih, orang kalau makan kebanyakan orang kurang makan juga mati. Tuhan tahu porsi yang pas buat saya, buat Anda masing-masing. Yang ketiga, nafsu apalagi? Kehormatan. Minta dihormati. Kepingin dikenal, kepingin dipuji, kepingin jadi yang paling penting. Apalagi hawa nafsu, apalagi kekuasaan, power, apalagi seksual yang tidak kudus. Pikiran fantasi, seksual, pornografi, dan semuanya. Saudaraku, saya ngomong ini supaya kalian mulai memetakan, adakah hawa nafsu yang masih mengekang hidupku atau tidak? Percabulan masih ada atau tidak? Kenajisan masih ada atau tidak? Selama ini tidak kau pindai baik-baik, kau tidak akan pernah mencapai mahkota itu. Karena perjuanganmu dan perjuanganku mengembalikan rupa Allah, dan itu berat. Karena satu, poin pertama, kau harus hidup suci. Mau tidak mau, suci itu buka gembok dulu. Setuju? Kau masuk dan melalui kesucian itu kau baru bisa masuk face to face with Him. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Kamu suci baru ketemu aku. Susah loh jadi Kristen. Setelah kau dibuka kunci itu, kau masuk di dalam bertanggung jawab hidup, melakukan apa yang harus kau lakukan sebagai umat tebusan. Dan sebagai apapun profesimu, sebagai papa, sebagai anak juga, sebagai menantu, sebagai guru, sebagai apapun. Bertanggung jawab. Nangkep gak nih? Secara rohani maupun secara lahiriah kau harus bertanggung jawab hidup. Tetapi semua yang kau lakukan itu disumberkan, fokuskan hanya ke langit baru, bumi baru. Itu Kristen. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi kedagingan yang pertama adalah kedagingan ini ya, apa?
bidang hawa nafsu tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Yang kedua, saya belah tadi, kedagingan dalam hubungan dengan Tuhan. Itu apa, pastor? Penyembahan berhala. Berhalamu bukan patung, belum tentu itu, tapi uangmu jadi berhala. Itu menggantikan Tuhan. Karirmu menggantikan Tuhan. Popularitasmu menggantikan Tuhan. Pelayananmu ini menggantikan Tuhan. Ini bisa jadi berhala. Jadi berhala nih. Kalau yang okultisme ya sihir, itu penyembahan berhala. Mengandalkan kuasa lain selain Tuhan, itu penyembahan berhala. Dan yang ketiga, kedagingan di dalam hubungan dengan sesama, apa? Perseteruan. Lah ini yang terjadi di dalam dan di luar gereja. Suka bermusuhan, perseteruan tuh salah satu cirinya apa? Suka musuhan, enggak suka lihat orang lain berhasil, itu kedagingan loh. Benci, dikit-dikit benci loh, kamu gak kenal lihat mukanya tuh tiba-tiba benci, bener gak? Bener gak? Kalau orang sekarang ngomong anak muda ngomong apa? Chemistry-nya gak dapet, pastor. Aku lihat mukanya tiba-tiba benci. Teman saya pernah ngomong, ya mungkin tuh kehidupan masa lalumu pernah bermusuhan sama dia, oh no meneh. Lihat muka, tapi kita pernah gak begitu? Jujur, saya pernah. Anda pernah gak lihat orang, itu kita gak kenal, tapi lihat mukanya aja, loh enggak ada, ya sudah saya aja paling jahat. Ada enggak? Ada kan? Kita bisa begitu, suka musuhan, suka membenci. Apalagi suka bertengkar, memperdebatkan yang tidak perlu. Lah ini pendeta. Memperdebatkan yang tidak itu siapa? Itu siapa? Pendeta. Ngopo ribut gitu ngapain gitu loh. Wong yo ora ono duwite, ndak ada apa-apanya, ribut. Sampai sejagat raya lihat di Facebook. Malu loh saudaraku. Yang dipermalukan siapa? Tuhan. Siapa pelakunya? Nggak apa-apa, saya enggak marah kok. Siapa pelakunya? Pendeta paling sering itu. Suka bertengkar, iri hati, pelayanan orang lebih baik. Udahlah. Kan sana kok bisa, sana beli, tetangga kita beli motor baru. Ya kamu kalau pengen motor baru kerja. Gak usah iri. Suka marah meledak-ledak. Itu daging saudaraku. Suka bermusuhan, apalagi segala sesuatu dilakukan demi dirimu sendiri. Pokoknya mau nonjolin diri, itu kedagingan. Lagi suka perpecahan, suka menyebabkan perpecahan. Gap buat kelompok roh pemecah belah ada di dalam dirinya gak disadari. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, gak usah banyak omong. Kamu tahu cerita apapun yuk ulang. Kamu tahu cerita apapun, denger kamu nanti sama urusan menantu anakmu, kamu tidak dimintai pendapat. Amin. Kamu banyak omong ribut nanti. Anakmu cerai, ribet kamu malahan. Amin enggak nih? Tapi kalau memang dia salah, kamu sebagai orang tua ngomong yang baik. Jelaskan. Kalau nggak diminta pendapat, nggak usah banyak omong. Pelayanan juga sama. Ada siapa yang jatuh, ada apa? Diam. Firman Tuhan sendiri yang berkata, kalau ada saudaramu yang jatuh, temui dia 4 mata. Setuju? Setuju? Gak perlu dibuat urusan publik. Saya ngomong ini saudaraku supaya kedagingan kita selesai. Suka memprovokasi apa, semua itu kedagingan. Dan yang keempat, kedagingan di dalam pengendalian diri, kemabukan, hidup hanya mengejar kesenangan dunia itu. Yang kelima, kedagingan yang sering tidak disadari orang Kristen, ego rohani. Paling benar. Kita klaim ajaran kita paling benar. Tapi kalau kelakuanmu tidak benar, maka tidak benar ajaran itu. Maka saya dari awal saya tidak suka untuk orang mengurusin doktrin orang. Kamu belum bisa mengerjakan doktrinmu sempurna, jangan otak-atik urusan orang. Dapurmu aja belum beres. Maka saudaraku sekali lagi,
kedagingan yang sering dimiliki oleh orang Kristen adalah merasa paling benar, paling punya kunci surga, paling tepat. Dan itu yang melelahkan seringkali. Maka pelayanan seringkali remuk gara-gara orang-orang model begitu. Kalau enggak getol, ambisinya ngawur, suam yang satu. Ya suam-suam ya. Pelayanan ya pelayanan, suruh main ya main, enggak ya enggak apa-apa. Ngeri loh, gereja itu begitu isinya saudaraku. Tapi di sini enggak ada, itu gereja lain mungkin di luar sana. Tapi di sini bagus-bagus ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, saudaraku lanjut, tadi sudah saya jelaskan itu semua. Kedagingan itu pada dasarnya adalah hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Maka Galatia 5:24 berkata, barang siapa jadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semua digantikan untuk kepentingan Allah semata. Karena ingat, mahkota itu tidak diberikan kepada semua orang. Jangan kau hanya berpikir kau sudah syahadat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kau dibaptis, kau pelayanan, kau jadi pendeta, kau dapat mahkota. Oh no. Firman Tuhan jelas, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti harus ada action untuk mengerjakan keselamatan itu sampai Bapa bisa berkata, aku berkenan kepadamu. Tidak semua orang Kristen Bapa bisa berkata berkenan di hadapannya. Karena mahkota itu hadiah bagi orang yang berani habis untuk dia. Amin gak nih saudaraku? Yang berani setia sampai akhir. Yang berani bertahan sampai di titik akhir hidupnya. Makanya kalau ada orang meninggal mesti ngomongnya finishing well. Belum tentu. Orang finishing well kalau dia mempertahankan pengiringannya kepada Tuhan. Dan siapa yang tahu orang itu finishing well atau tidak? Orang itu sendiri. Dia menang atau tidak? Orang itu sendiri. Hari ini kalau saya mati pulang dari tempat ini saya meninggal tutup peti, Anda pasti ngomong sama saya, Pastor Stephen sudah finishing well. Belum tentu, yang tahu saya dengan Tuhan. Saya finishing well atau tidak di dalam 24 jam 7 hari. Amin gak nih saudaraku? Mahkota yang dia akan diberikan oleh Allah bukan mahkota murahan. Yang bisa dimiliki oleh sembarang orang yang menggarap hidupnya semenjak dia hidup di bumi ini. Gak bisa. Maka sekali lagi, surga juga bukan tempat murahan. Tuhanmu juga bukan Tuhan murahan yang bisa sehari ini kau berbuat dosa, minta ampun, balik dosa lagi, minta ampun, kau mempermainkan dia. Maka sekali lagi saudaraku, mahkota itu diperoleh melalui proses pembentukan yang tadi saya katakan. Di tengah kesulitan hidup, kompleksitas hidupmu. Mungkin Bapak Ibu baru mengerti suara kebenaran ini baru berapa tahun ini. Tapi yang dulu-dulu kita hidup sudah salah jalan. Dan itu akan menimbulkan akibat. Betul gak Bapak Ibu? Betul ya? Sebelum kita mengerti kebenaran, sebelum kita dituntun Allah, hidup kita pasti banyak melesetnya. Taburan yang kita tabur akan kita tuai. Mungkin kita menuai sekarang. Dan itu menjadikan kesulitan hidup kita. Tekanan hidup kita, penderitaan untuk kita. Tapi itu semua akan mendatangkan kebaikan kalau kau terus melekat sama dia. Katakan amin saudaraku. Kau melekat aja sama Bapak. Jangan jauh dariku, aku terus minta correction dan direction. Apa yang harus aku lakukan dengan masalahku ini? Ampuni aku Pak. Dulu aku masih di masa kebodohan, aku belum di dalam Tuhan. Tolong aku untuk aku bisa menyelesaikan ini dengan bijaksana, dengan tuntunanmu. Nah itu saya katakan apa saudaraku? Kompleksitas semua ini. Dengan kita berjuang tetap hidup di hadapan Allah dengan benar, menyalibkan kedagingan. Maka boleh saya gambarkan begini, no cross, no crown. Setuju? No cross, no crown. Tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Maka setiap hari salibkan dagingmu. Salibkan kepentinganmu. Salibkan hawa nafsumu.
Salibkan semua percabulan-percabulan yang mengikat hidupmu. Semua kepentingan Tuhan. Apa yang harus kau lalui yang dulu salah, tanggung jawab. Jalanin semua. Tapi minta tuntunan Tuhan. Bahkan banyak orang bertanya, kenapa hidupku sulit ya? Jawabannya karena Tuhan sedang mempersiapkan kau dan saya untuk sebuah mahkota. Karena penderitaan itu seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter Kristus di dalam dirimu dan diriku. Saya sendiri merasakan itu, saudaraku. Saya dibuat sulit sama Tuhan pelayanan. Saya kadang merenung, kenapa sih Tuhan? Kok dibuat tidak semulus yang lain? Saya cuma pernah ditaruh dalam hati saya, lah salahmu kamu belajarnya yang neko-neko, yang susah. Ini susah pelajaran ini. Yang murni. Sesuatu yang murni itu tempaannya, prosesnya panjang. Maka bersyukur kalau hari ini kau mengalami keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Dan kau menangkap setiap hal kesulitan hidupmu itu dengan jackpot-jackpot ilahi yang kau temukan di dalamnya. Kau matang, saudaraku. Kau akan matang. Kau akan matang dan kau akan bisa berselancar seperti seekor raja wali yang terbang di tengah badai. Itu bukan cuma lagu, tetapi rohanimu mengalami itu sendiri. Karena matang. Kau menemukan badai sudah sampai di kelas apapun kau udah pernah. Dan ternyata semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Itu Kristen. Kalau Kristen cari jalan keluar, cari mujizat terus. Kau bukan Kristen. Mujizat itu diberikan kepada orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Israel. Setuju gak nih? Semua hal yang terjadi dalam hidupmu, termasuk mujizat lahiriah, semua diberikan Tuhan dengan satu tujuan, supaya memuliakan Allah Israel. Seseorang mengalami mujizat lahiriah, Tuhan mau ngomong begini, biar orang itu lihat bahwa aku benar-benar ada dan aku benar-benar hidup. Tapi kalau orang Kristen sudah puluhan tahun kau masih kejar mujizat lahiriah, something wrong terjadi dalam kerohanianmu. Orang Kristen yang benar, yang the truly Christianity, dia berkata, jangan lompatkan aku dari masalah ini. Aku bodoh nanti kalau kau lompatkan ini. Betul gak? Setuju gak? Kok lemes tapi, mintanya dilompat-lompat nih mesti. Hah? Jalan. Ketika aku jalan, aku tahu caranya bagaimana. Kalau tanganmu sudah mau lepas, aku tahu rasanya. Pak, jangan lepas dariku. Badai itu besar, kadang kita seringkali mau ngelepasin Tuhan, betul gak? Saking besarnya badai itu, seperti kemarin Rebu kan, Rebu lalu sampai tumbang semua. Kita mau lepasin, tapi no, jangan Pak. Aku gak bisa, jauh. Itu Kristen, saudaraku. Prosesmu menyangkal diri, prosesmu hidup menghadap Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, prosesmu diajar Tuhan. Makanya lagu Pak Eras, sabarnya Tuhan beriku hajaran. Untuk apa? Supaya kita cerdas. Sampai kita punya hati seperti Kristus. Saudaraku, setiap kita sedang menentukan apakah kita layak menerima mahkota itu atau tidak. Maka mulai hari ini setiap keputusan kecil dalam hidupmu nilainya kekal. Amin. Amin. Apalagi masalah jodoh. Apalagi masalah hati, masalah fokus hidup, masalah tujuan hidup. Hal kecil aja nilainya kekal, apalagi hal-hal besar. Apalagi kau pelayanan.
Ini urusannya sama hati. Tuhan itu gak bisa dibuat main-main, saudaraku. Semakin kau mengenal hatinya, semakin kau tidak sembarangan memperlakukan dia. Karena pada akhirnya Tuhan akan melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi sampai di titik siapa kita di hadapan Tuhan. Anda ngikuti gak sampai di sini? Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Saya akan jelaskan ini, saya tutup dengan bermacam-macam mahkota yang akan kita terima. Yang pertama, saudara. Baca bersama, 1, 2, 3. Mahkota kehidupan. Itu ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada ya? Oh ada. Orang yang apa? Bertahan. Senggol kiri kanannya, 1, 2, 3, belum nyenggol semua. Yuk, 1, 2, 3, senggol. Bertahan. Dalam apa? Pencobaan. Syaratnya dia harus tahan uji. Syaratnya lagi harus mengasihi dia. Maka akan diberikan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu katanya, kata firman Tuhan. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Semangat dong, pendetanya itu semangat begini. Apa? Nah ngono lho. Rehobot Semarang tuh gitu kok mesti. Padahal ngematke lho, tapi kayak dosen sama murid gitu. Amin. Kayak kuliah ya kalian ini. Mahkota kehidupan ini diberikan kepada mereka yang bertahan. Kata kuncinya bertahan, bertahan, bertahan. Terus setia, bertahan. Susah, ya, tapi bertahan. Berat, yes. Kadang sampai habis air mata, sampai habis itu ingus sudah. Tetap bertahan. Sampai akhir. Bahkan di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun. Ini saudaraku adalah mahkota bagi orang yang tetap mengasihi Tuhan. Meskipun hidupnya tidak mudah. Kata kuncinya, hidupnya tidak mudah. Yang kedua, mahkota kebenaran. Kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Lu enggak kelihatan apa gimana? Kelihatan kan? Yang merindukan kedatangannya. Disebutkan oleh Paulus menjelang akhir hidupnya, mahkota ini tersedia bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Jadi kuncinya begini, bukan hanya percaya, tetapi menantikan dia dengan hidup yang suci. Amin. Amin. Berarti kata kuncinya menantikan Tuhan dan hidup suci. Mahkota
kehidupan mahkota kebenaran. Yang ketiga, mahkota kemuliaan, saudaraku. Satu Petrus 5 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan suka rela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu buat siapa? Buat siapa? Hah? Ayo jawab dong, buat siapa? Buat gembala. Punya aku tok, kamu gak dapet. Punya siapa? Punya saya, kamu gak boleh. Itu punya saya. Saya berhak memiliki ini kalau saya mengembalakan dengan tulus, bukan karena paksaan. Amin, saudaraku. Tidak senang toh kok gembalanya dapat mahkota begitu, tidak senang. Kok rasanya lemes-lemes begitu, ya? Kalau saya tidak mencari keuntungan dari kalian, saya bisa dapat tuh mahkota kemuliaan. Ini mahkota bagi para pemimpin rohani yang melayani dengan hati hamba. Kuncinya hati hamba. Makanya Bapak Ibu, duduklah dekat kaki Tuhan. Terus nikmati hadirat Allah. Sampai engkau dicerdaskan rohmu. Ketika saya khotbah gini, Anda harus uji dengan roh. Ngerti gak? Kalau khotbah saya melenceng, kamu jangan datang lagi. Kamu nanti tersesat. Amin. Tapi kalau saya benar, kamu tinggalin gereja ini, kamu rugi. Sebentar lagi. Satu lagi. Oh, dua lagi. Mahkota sukacita yang keempat. Satu Tesalonika 2:19-20 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota ini, mahkota sukacita atau kemegahan. Dengar baik-baik. Mahkota ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Maka kalau Bapak Ibu tahu tahun ini kita berada di dalam One Vision, One Heart for Harvesting untuk jiwa-jiwa. Itu artinya kau dan saya sedang memperjuangkan setiap kita berlomba untuk kita bisa mencapai, memiliki mahkota kemegahan atau mahkota sukacita ini. Satu jiwa kita menangkan buat Tuhan ada upahnya. Satu jiwa kita bawa mengenal Tuhan ada upahnya. Tidak harus dibawa gereja ini. Setuju gak? Dimanapun kau berada, kamu letakkan dirimu jadi garam, jadi terang. Kamu menangkan jiwa itu. Seperti seorang marketing asuransi itu kan getol banget kan. Halo? Sampai kita baru tidur, duduk aja. Tek, permisi, cuari terus. Saya seperti mau berhutang saudaraku. Betul gak? Sebegitu getolnya menawarkan asuransi supaya kita closing. Kenapa kamu gak getol cari jiwa? Halo, itu yang saya tanyakan. Tapi gak usah getol cari jiwa dulu kalau jiwamu belum beres juga. Nanti kamu jadi batu sandungan. Beresin dulu, cari jiwa habis itu. Cepet, kumpulkan. Makanya tiap pagi kalau renungan pagi itu,
Saya kadang malas saudaraku, dan capek. Seperti hari ini ya, saya sedang buat beberapa khotbah mengumpulkan untuk Bible study. Capek hari ini. Nanti akan ada Bible study memang rencana, cuman saya buat online. Itu sedang saya kumpulkan banyak bahan-bahan saya. Tahu nggak saudaraku, tadi mau buat renungan tuh capek banget. Tapi saya diingatkan Tuhan, satu jiwa itu rezekiku. Kalau satu hari berapa ratus orang dengar, siapa tahu bertobat. Loh, rezekiku banyak loh sehari itu. Aduh, ngelebihin Bitcoin. Betul nggak? Aduh, ngelebihin Bitcoin cuan saya. Kling 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 kling. Dari manapun dia dengerin. Eugene ini, orang kaya ini. Halo, kamu mau kaya nggak di surga? Nanti jangan marry sama saya loh, saya rumahnya gedong, kamu nggak punya rumah. Pastor, oh ya, wah rumah saya gede. Dan saya dari sekarang udah ngumpulin terus kok. Bapak Ibu kumpulin dong, supaya kita dapat mahkota kemegahan ini. Jiwa-jiwa yang diselamatkan itu mahkota yang hidup. Yang terakhir, yang kelima. Mahkota yang tidak dapat binasa. Ini kuncinya jiwa-jiwa. Satu Korintus 9:25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atau kalimatnya mahkota abadi aja. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mendisiplinkan diri, hidup seperti atlet rohani. Amin. Lemes, pendetanya udah teriak-teriak. Amin. Amin. Atlet rohani itu kamu berlatih tiap saat. Tiap hari gak boleh lewat. Berjuang untuk tujuan kekal, bukan duniawi. Dunia bisa memberikan mahkota, tapi mahkota yang layu. Tetapi Tuhan memberi berkat yang kekal, mahkota kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perenungan ini semua, saya rindu Bapak Ibu mulai. Ini paham gak nih? Bisa ya? Jadi kalau sekarang ngomong mahkota ini, Anda sudah mulai mengerti ada 5 mahkota. Di firman Tuhan ada 5 mahkota ini. Maka Anda mulai mengerti, setiap kali perjuangan sekecil apapun, kau akan masuk kemana ini. Tapi kalau ini udah gak boleh, ini buat saya. Amin ya, ini punya saya. Yang lain ini, Anda bisa mendapatkan ini. Saya bisa tambah ini. Maka Bapak Ibu sekali lagi, berjuanglah bersama denganku. Amin. Siapa yang mau berjuang? Yuk bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.